Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1145. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berada di bawah komandonya, karena yang disebut ras iblis abisal dan ras iblis teratas bawahannya itu berarti bahwa selain ras iblis abisal, hanya ras iblis pertama di bawah ras iblis abisal, yaitu ras iblis mati, ras iblis suci, dan ras iblis langit yang memenuhi syarat untuk masuk. Sementara ras iblis yang sama itu tidak bisa masuk sama sekali. Nah, cepat kembali, kata Yang Mulia Bumi Tulang Emas Xiao Huang seraya memandang Qin Chen sambil tersenyum. Dia ingin melakukan sesuatu terhadap Qin Chen sebelumnya, tetapi sayang dia diblokir oleh orang lainnya. Namun jika Qin Chen berani menyinggung langkah terlalang ini sekarang, maka dia akan dengan senang hati untuk membunuh Qin Chen secara langsung di sini. Pada saat ini semua orang memandang Qin Chen. Ya, klan naga sejati. Jika kamu bersedia bergabung dengan klan iblis abisalku dan bekerja sama dengan klan iblis abisalku, aku bisa menjanjikanmu sebuah tempat, kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dia tiba-tiba berbicara. Hal ini pun segera membuat wajah Yang Mulia Bumi Tulang Emas Xiao Huang pun menjadi sedikit jelek. Sial, apakah naga sejati itu keren? Gumam Tulang Emas Xiao Huang, dia mencibir. Hahaha, Yang Mulia Bumi Yuan Hun, kenapa kamu merayu klan monsterku? Long Chen, kamu tidak perlu menyetujuinya. Klan naga sejatimu berada di bawah komando klan monsterku. Saya juga tahu bahwa Anda tidak bisa menjadi penguasa naga sejati. Namun jika kamu bersedia menjadi tamu dari klan monsterku, maka aku juga bisa memberimu sebuah tempat, kata Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan atau disebut juga Yang Mulia Bumi Yin Mei. Dia berkata seraya tersenyum kepada Qin Chen. Hal ini pun segera menyebabkan banyak orang kuat segera merubah ekspresinya. Sial, klan naga sejati itu sangat keren. Jika dia bisa langsung menjadi tamu, maka Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan akan mengizinkan satu tempat untuk ditempati oleh Long Chen itu. Bahkan beberapa orang kuat yang sudah berada di luar bintang yang kacau pun telah mengubah warna mereka. Terima kasih atas niat baik Anda. Tuan muda ini ingin memasuki bintang yang kacau ini tanpa ada yang merayu. Tetapi klan Pesona Bayangan, kebaikan Anda, saya juga menghargainya, kata Qin Chen. Dia tertawa, lalu Qin Chen pun mengguncang sosoknya. Dan dia langsung pergi dari sini dan memasuki alam bintang kekacauan di depannya. Anak ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan sebaik ini. Hah, bodoh sekali. Jika itu aku pasti akan langsung setuju. Banyak ahli yang mulai berkata secara diam-diam. Long Chen, jika kamu berubah pikiran, janji kursi ini akan berlaku kapan saja, kata Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan itu. Dia berkata lagi sambil tersenyum kepada Qin Chen. Klan Bayangan, kamu benar-benar bersedia membayarnya? Yang Mulia Bumi Serigala Surgawi nampak mencibir kepada klan Bayangan. Terserahku, kata Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan. Dia mencibir. Kamu berasal dari klan iblis mana? Pada saat ini mata Yang Mulia Bumi Yuan Hun langsung tertuju kepada Molly dan iblis api merah. Dia adalah master dari ras iblis abisal dan dia sangat merasakan aura ras iblis khusus dari mereka berdua. Dan aura ini sangat aneh yang membuatnya cukup khawatir. Senior Yang Mulia Bumi Wan Yi dan senior Yang Mulia Bumi Jiu Yue. Sebelumnya, mereka berdualah yang memiliki inti-inti bintang dan gunung suci kuno, dan masing-masing dari mereka berdua juga mendapatkan buah kekacauan. Dan mereka berdua berhubungan dengan anak dari klan naga sejati. Di area ras manusia, Yang Mulia Bumi Pedang Emas dan Yang Mulia Bumi Wushuang, ketika melihat Molly dan iblis api merah, mereka berdua buru-buru berbicara kepada dua pemimpin mereka. Oh, itu mereka. Mata Yang Mulia Bumi Wan Yi dan Yang Mulia Bumi Jiu Yue tiba-tiba menjadi dingin dan menyipit. Tetapi mereka langsung memandang Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dan mereka berdua tidak berbicara. Mereka hanya dengan dingin berkata, pertama-tama pahami kekuatan bintang gelap ini. Dan setelah itu, aku akan menyelesaikan kedua orang ini. Gumam dua pemimpin dari dua ras manusia teratas itu.
Junior berasal dari ras iblis bulan. Kata Molly dan iblis api merah, mereka berdua mengedipkan mata mereka dan mereka berdua ditatap oleh Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Molly dan iblis api merah hanya menundukkan kepalanya dengan hormat. Ras iblis bulan, kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dia merenung sejenak. Yah, ternyata itu hanyalah klan kecil. Segera setelah itu dia pun menoleh dan dia juga kehilangan minat kepada Molly dan iblis api merah. Ketika Molly dan iblis api merah melihat ini, mereka segera berbalik dan sampai di area napas yang kacau. Qin-Chen, bukankah kamu benar-benar tidak akan melakukannya? Kata Molly. Dia berjalan ke sisi Qin-Chen, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu juga tidak akan melakukannya? Jangan bilang kamu takut kepada tulang emas Xiao Huang. Kata Qin-Chen. Dia tersenyum dengan matanya yang menyipit. Dan kemudian Qin-Chen berhenti berbicara. Qin-Chen duduk di medan perang atmosfer yang kacau ini. Qin-Chen sepertinya sedang memahami sesuatu. Kaisar tulang emas, dia. Kata Molly. Dia menus dingin. Tulang emas Xiao Huang, itu menurut Molly hanyalah kentut. Dan ketika Molly melihat Qin-Chen tidak berbicara, Molly pun berjalan ke samping dan menyipitkan matanya. Molly, apa yang sedang dilakukan Qin-Chen? Kata iblis api merah. Dia bertanya dengan ragu. Entahlah, cara orang ini luar biasa. Dia melakukan ini. Dia pasti ada niatnya. Mungkin dia untuk memastikan sesuatu. Kata Molly. Dia mengerutkan kening. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Qin-Chen, tidak mungkin Qin-Chen takut kepada tulang emas Xiao Huang. Orang itu adalah ras pemimpin dari ras iblis hari ini. Pada saat ini suara suram dewa iblis kekacauan terdengar di benak Molly. Ya senior, orang ini bernama Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dia anggota dari ras iblis abisal. Namun di alam semesta, pemimpin ras iblis adalah ras iblis abisal. Kemudian diikuti oleh ras iblis langit, lalu ras iblis suci, dan setelah itu ras iblis lainnya, kata Molly. Leluhur iblis yang dalam. Kucing atau anjing manapun yang berani menyebut dirinya sebagai leluhur iblis dalam saat ini, kata dewa iblis kekacauan. Dia menus dingin. Senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Molly. Dia bertanya. Jangan khawatir, bintang gelap ini tidak mudah untuk dimasuki. Jangan lihat orang-orang itu sudah dekat dengan bintang yang gelap. Faktanya, mereka hanya terjebak di dalam suasana kacau dan tidak bisa keluar dengan mudah. Begitu mereka pergi, mereka hanya dapat memulai lagi. Mereka tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Area bintang yang kacau ini sangat berbahaya dan merupakan hal yang baik untuk merasakan sejenak di area aurora yang kacau ini, kata dewa iblis kekacauan itu. Dia menjelaskan kepada Molly. Kemudian dia pun berkata lagi, saya sudah tidak berada di sini selama ratusan juta tahun. Banyak hal di sini yang tidak familiar. Begitu banyak orang datang ke sini. Pasti ini ada yang aneh. Biarkan saya memeriksanya terlebih dahulu. Anda teruslah berhati-hati, beraktinglah. Anak itu seharusnya memiliki ide yang sama, kata dewa iblis kekacauan. Dan setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba terdiam. Tempat inti ini aneh. Pada saat ini di tubuh Qin-Chen, leluhur naga juga berkata seraya menyipitkan matanya. Bintang hitam apa ini? Kata Qin-Chen. Dia bertanya. Sejujurnya saya juga tidak begitu jelas. Ketika saya datang ke sini sebelumnya, keadaannya tidak seperti ini, kata leluhur naga. Dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Qin-Chen. Tidak apa-apa. Anda seharusnya juga telah melihat bahwa apa yang disebut orang-orang kuat dari 10.000 ras saat ini tidak dapat mendekati bintang hitam itu. Dan sekarang mereka hanya berada di bintang hitam ini. Persepsi paralel tentang energi di dalamnya sedikit lebih dekat. Dan wilayah udara yang kacau ini juga mengandung jejak energi dari bintang hitam ini. Dan persepsi di sini juga belum efektif. Saya tidak percaya mereka tidak mengetahui kebenarannya. Tetapi saya juga tahu kamu tidak takut kepada yang disebut tulang emas Xiao Huang itu. Namun alasan mengapa kamu tidak melakukannya? Saya pikir kamu sedang menunggu para master di sini untuk berkumpul lebih banyak dan melakukannya bersama-sama, kata leluhur naga. Mendengar itu Qin-Chen pun tersenyum, karena ini benar-benar melupakan tujuannya. Qin-Chen tidak takut sama sekali kepada tulang emas Xiao Huang, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh 10.000 klan. Tidak mungkin bagi Qin-Chen untuk menyinggung 10.000 klan sendirian. Tetapi dengan semakin banyaknya orang yang berkumpul di sini, maka jika Qin-Chen bergerak, maka Qin-Chen tidak akan menyinggung sendirian.
Namun yang paling penting bagi Qingchen sekarang adalah Qingchen harus mencari tahu mengapa ada begitu banyak master di sini yang sangat berbeda dari apa yang dikatakan oleh leluhur naga kepadanya sebelumnya. Karena hal ini membuat Qingchen selalu merasa tidak nyaman. Selanjutnya Qingchen memejamkan matanya. Qingchen duduk bersila dan tiba-tiba kekuatan kegelapan dan kekacauan yang mengepul tiba-tiba mengelilingi Qingchen. Tiba-tiba Qingchen membuka matanya dan ada sedikit keterkejutan di pupil matanya. Sebab di dalam aura hitam ini Qingchen merasakan kekuatan khusus. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan kegelapan, namun itu sedikit berbeda. Kekuatan macam apa ini? Kata Qingchen. Dia terkejut, dan ketika Qingchen terkejut, Molly nampak tanpa ekspresi tidak jauh dari Qingchen. Dan jelas sekali Molly tidak bisa merasakan kekuatan ini. Tidak hanya Molly, tetapi orang-orang seperti Yang Mulia Bumi Yuan Hun juga tidak dapat merasakan kekuatan ini sama sekali. Bintang hitam macam apa ini? Mengapa ada kekuatan yang mirip dengan kekuatan kegelapan? Kata Qingchen. Untuk sesaat Qingchen penuh dengan keraguan. Qingchen pun segera memandang bintang hitam itu, dan semakin lama Qingchen melihatnya, semakin Qingchen merasa tidak nyaman. Qingchen selalu merasa bintang gelap ini memiliki firasat yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Qingchen lalu melihat ke arah Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan dan yang lainnya. Jika mereka bisa merasakan kekuatan gelap ini, mustahil bagi mereka untuk memahami rantai perbaikan di sini. Tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menyadari keabnormalan ini. Dan jelas sekali tidak ada seorang pun kecuali Qingchen yang bisa menyadarinya. Qingchen kemudian dengan hati-hati merasakan kekuatan itu lagi, tetapi segera alis Qingchen berkerut lagi. Karena walaupun napas ini agak mirip dengan kekuatan kegelapan, namun nampaknya itu sedikit berbeda. Jika bukan karena kekuatan keluarga kerajaan kegelapan di tubuh Qingchen, maka mustahil bagi Qingchen untuk merasakannya. Anak ras manusia, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak merasakan napas ini? Kata leluhur naga. Dia berkata dengan suara yang dalam. Batu giok kekacauan kemungkinan besar ada di bintang hitam ini. Jika Anda ingin mendapatkan batu giok kekacauan, maka Anda harus memasukinya di antara bintang-bintang hitam ini. Dan itu harus berada di depan orang lain. Jika tidak, saya khawatir kesempatan ini akan hilang. Kata leluhur naga. Mendengar itu Qingchen pun membulatkan hatinya. Sekarang Qingchen ada di sini. Dan Qingchen hanya bisa melakukannya. Karena batu giok kekacauan ini adalah apa yang harus Qingchen dapatkan. Dan kemudian boom. Di dalam tubuh Qingchen, auranya melonjak. Di bawah naungan jiwa naga, kekuatan darah raja kegelapan yang berasal dari kedalaman sumber bergerak dengan tenang. Namun kemudian Qingchen pun terkejut dengan gerakannya ini. Karena di bawah kekuatan darah raja kegelapan, aura hitam kacau ini dengan mudah diserap ke dalam tubuhnya. Dan itu perlahan-lahan mengalir ke tubuh Qingchen. Guncangan kuat aura kekacauan hitam pada Qingchen sebelumnya tiba-tiba melemah. Kekuatan darah raja kegelapan sebenarnya memiliki efek seperti itu. Kata Qingchen. Dia pun tercengang. Namun meskipun aura hitam kacau ini sangat lemah menindasnya, namun itu tetap menindas Qingchen dan menekan Qingchen. Jelas sekali, kekuatan darah raja kegelapan tidak bisa menghilangkan tekanan sepenuhnya. Akan tetapi setidaknya ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian Qingchen pun terus menyerapnya dan segera aura gelap dan kacau terus mengalir ke tubuh Qingchen. Dan pada saat yang sama Qingchen tiba-tiba memasuki kedalaman aura hitam yang kacau tersebut. Melihat itu Molly dan iblis api merah pun terkejut. Apakah Qingchen ini gila? Mereka juga memahami kekuatan aura hitam kacau ini. Dan tubuh Molly yang mengandung iblis kuno yang dapat menelan semua kekuatan. Namun meskipun begitu, Molly hanya mencoba merasakan aura hitam kacau ini. Tetapi Qingchen, dia benar-benar memasuki kedalaman area aura hitam kacau secara langsung. Apakah ini bukan untuk mencari kematian? Namun Molly berpikir aura kekacauan hitam yang mengerikan akan mengangkat Qingchen menjauh. Tetapi hasilnya benar-benar di luar dugaan Molly. Pada saat ini Qingchen bergegas maju dan aura kekacauan hitam yang mengerikan tidak menghentikan Qingchen. Yang lebih menakutkan adalah ketika Qingchen mendekati aura hitam yang kacau itu. Tampaknya lebih banyak aura hitam kacau melonjak dan membawa sosok Qingchen. Sosok Qingchen sepertinya ditelan sekaligus. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Apakah dia mencari kematian? Dia berani bergegas ke area atmosfer hitam kacau ini. Apakah dia gila?
Ada orang-orang kuat dari 10.000 ras di area ini yang merasakan aura kekacauan di sini, dan mereka mau tidak mau merasa tercengang saat melihat Qin. Harus dikatakan bahwa beberapa orang telah tiba di sini sebelum Qin, tetapi meskipun mereka merasakannya sekarang, mereka tidak berani memasuki area aura hitam tersebut karena seseorang telah mencoba menerobos sebelumnya. Tetapi orang itu pun menghilang langsung di area aura hitam yang kacau, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Saat ini Qin masuk seperti ini, takutnya akan sulit untuk bisa melarikan diri. Di area aura hitam yang kacau, nampak Qin berdiri di sini tanpa terluka. Sosoknya benar-benar ditelan oleh aura hitam kacau, tetapi seluruh sosok Qin tidak terluka. Sepertinya aura hitam itu merasakan napas Qin. Aura kekacauan hitam yang tak terhitung jumlahnya terus melonjak dengan gila, sepertinya ingin memasuki tubuh Qin. Sesaat kemudian Qin diam-diam mengedarkan darah Raja Kegelapan. Qin ingin mengetahui hubungan antara keduanya. Dan ketika Qin menjalankan darah Raja Kegelapan, aura kekacauan hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan gila-gilaan mendekati Qin. Seolah-olah Qin memiliki daya tarik yang sangat kuat kepada aura hitam tersebut. Dan sesaat kemudian, aura kekacauan hitam tersebut pun langsung mengalir deras kepada tubuh Qin. Pada saat ini, tubuh Qin dengan liar menyerap aura kekacauan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Anak ini, kata leluhur naga, dia yang berada di dalam cakram Gyeokyan Kun juga tercengang. Dan dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat istimewa di tubuh Qin yang dengan liar dapat melahap aura hitam kekacauan ini. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ada lebih banyak rahasia pada anak ini daripada yang kukira, kata leluhur naga, dia berkata dengan kaget. Kalian juga bisa keluar dan menelan aura kacau ini. Aura kacau ini juga baik untukmu, memungkinkan tubuhmu berevolusi lebih cepat, kata leluhur naga, dia berkata kepada Xiaowi dan Xiaohuo. Kamu orang tua yang jahat, bisakah kamu begitu baik? Kata Xiaowi dan Xiaohuo seraya memandang leluhur naga dengan curiga. Kalian, kata leluhur naga, dia sangat marah sehingga dia hampir ingin mencubit Xiaowi dan Xiaohuo sampai mati. Akan tetapi Xiaowi dan Xiaohuo hanya berkata dengan santai, dan mereka juga bisa merasakan suasana di luar yang membuat mereka merasa seperti ngiler. Dan kemudian dalam sekejap, Xiaowi dan Xiaohuo muncul di kehampaan ini satu demi satu. Lalu mereka menelan energi kekuatan hitam kacau ini dengan mulut mereka. Pada saat ini di luar area aura yang kacau, nampak Molly tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan Qian, pernahkah kamu mendengar apa yang tampaknya terjadi di dalam? Kata Molly. Apakah kamu juga mendengarnya? Kata iblis api merah seraya memandang Molly. Karena mereka mendengar di kedalaman area aura hitam yang kacau ini, sepertinya ada semburan suara menderu. Tetapi suara ini sangat jauh, dia mengira itu hanya ilusi pada awalnya. Aku akan masuk dan melihat, kamu tetap di luar, kata Molly kepada iblis api merah. Molly telah menahan aura kekacauan sampai batas tertentu pada saat ini. Dan dengan gerakan tubuhnya, Molly pun langsung memasuki kedalaman aura kekacauan yang gelap tersebut. Ketika melihat Molly masuk, banyak ahli yang mulia yang menggelengkan kepalanya. Dan anak lainnya masuk untuk mencari kematian. Anak kecil, leluhur iblis ini mengajarimu bahwa aura kacau ini jauh lebih cepat daripada yang mulia lainnya. Dikombinasikan dengan iblisku milikmu, kamu dapat dengan mudah menyerap aura kekacauan di sini tanpa mendapat serangan balik. Oleh karena itu, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan memasuki bintang hitam lebih cepat daripada yang lain. Ya, leluhur iblis ini telah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandingi Anda, dan harta di sini pasti akan menjadi milik Anda. Kata Dewa Iblis Kekacauan, dia berkata dengan bangga kepada Molly dengan penuh kemenangan. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Molly tidak terpengaruh oleh aura kacau hitam di sini? Pada saat ini, suara gemuruh di dalam area ini menjadi semakin jelas. Ketika Molly sampai ke kedalaman area aura gelap yang kacau ini dan melambaikan tangannya, mata Molly tiba-tiba melebar, dan leluhur iblis Luo juga tiba-tiba terdiam. Leluhur iblis Luo itu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang mereka lihat? Molly dan Dewa Iblis Kekacauan itu berada di kedalaman aura kekacauan hitam, dan mereka berdua melihat sesosok tubuh duduk bersila dengan aura kekacauan yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Dia seperti lubang hitam yang menakjubkan, bahkan aura hitam kacau yang mengerikan tidak dapat menenggelamkannya sama sekali. Sial,
Itu bocah naga sejati itu, kata leluhur iblis Luo. Dia tercengang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Sulit dipercaya bahwa Qin Chen bisa berperilaku seperti ini di dalam aura hitam kacau ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, maka dia tidak akan percaya bahwa semua ini benar. Bukan hanya Qin Chen, di samping Qin Chen juga ada serangga-serangga hitam. Serangga ini ibarat penyedot debu yang memakan aura kacau di sekitarnya. Dan leluhur iblis Luo masih membual bahwa Molly bisa menelan energi kacau hitam ini dengan cepat dengan bantuannya. Tetapi sekarang sepertinya Molly hanya bisa dibandingkan dengan Qin Chen. Paling-paling Molly hanya bisa dibandingkan dengan serangga-serangga hitam ini. Leluhur iblis Luo sedikit mengumpat. Apakah dia tidak tahu malu terhadap leluhur iblis kuno? Berapa kali wajahnya ditampar oleh anak ini? Pada saat ini, leluhur iblis Luo atau dewa iblis kekacauan itu akhirnya mengerti mengapa Molly selalu takut kepada Qin Chen. Karena ternyata anak ini terlalu jahat. Molly saat ini segera duduk bersila di area ini. Dia pun menyerap udara kacau hitam yang mengepul dan merasakan kekuatan di sini. Saya tidak tahu berapa lama sebelum energi kekacauan di tubuh Qin Chen mencapai keadaan tidak normal. Dan Qin Chen akhirnya membuka matanya. Pada saat ini Qin Chen merasa tubuhnya telah mengalami transformasi tertentu. Perubahan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi Qin Chen tidak tahu di mana perubahan spesifiknya. Setelah menghabiskan aura kekacauan hitam di sini, jejak darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen akhirnya berubah. Hal seperti itu sulit dipercaya. Dan ketika Qin Chen melihat Molly di sini, Qin Chen juga terkejut. "Kamu akhirnya selesai," kata Molly seraya menatap Qin Chen dengan tatapannya yang samar. "Berapa lama aku menyerapnya?" tanya Qin Chen. Dia benar-benar tenggelam di dalam penyerapannya sebelumnya dan bahkan Qin Chen lupa akan waktu. 3 hari, kata Molly. Dia tidak bisa berkata-kata. Molly tidak bisa bertahan selama 2 hari untuk melahapnya dengan panik, akan tetapi Qin Chen dapat bertahan selama 3 hari. Itu saja bisa menunjukkan kekuatan di antara keduanya. Dalam 3 hari ini, Qin Chen dan Molly mengalami transformasi yang tidak dapat dijelaskan di tubuh mereka. Dan aura kekacauan hitam ini, tekanannya sangat melemah kepada mereka. 3 hari, hampir selesai. "Ayo keluar," kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya. Dan belum lama lagi, waktu penutupan alam Dewa Piantin akan berakhir. Dan Qin Chen tidak bisa untuk terus membuang waktu di sini. Dan ketika Qin Chen juga Molly keluar dari area aura hitam yang kacau ini, semua orang yang melihatnya pun langsung terkejut. Para master yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 ras memandang keduanya dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa keluar hidup-hidup setelah tenggelam di dalam suasana kacau hitam ini. Ketika Molly keluar, iblis api merah dengan cepat langsung menggapai Molly. Tetapi ketika iblis api merah melihat ke arah Qin Chen, matanya berkedip dan dia bahkan ragu-ragu sambil mencubit sudut bajunya dengan 2 jarinya. "Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu," kata Qin Chen. Dia melirik iblis api merah itu dan berbicara dengan santai. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Apakah ini iblis alien Raja Iblis Merah yang menggelegar hukum di alam rahasia iblis surgawi waktu itu? Mengapa iblis api merah sekarang seperti menantu perempuan kecil? Namun, sosok iblis api merah juga memang cukup bagus. Qin Chen ingat ketika Qin Chen berada di alam Yu kuno, orang kepercayaan Hong Yan ini juga telah mengincar Qin Chen. Dan Hong Yan itu memiliki beberapa keterikatan dengan Qin Chen. Akan tetapi kemudian Qin Chen tidak ingin memikirkannya lagi. Karena Qin Chen takut jika dia terus memikirkannya, maka dia mungkin akan muntah. Pada saat ini Qin Chen melihat sekeliling dan saat ini orang-orang yang lebih banyak telah berkumpul di area ini. Saya khawatir sebagian besar orang kuat yang telah memasuki alam Dewa Piantin saat ini telah berkumpul di sini. Dan bahkan pada saat ini Qin Chen juga telah melihat kelompok Pangeran Jinwu yang telah berada di pinggiran bintang kegelapan ini. Ada lebih banyak orang, kata Molly. Dia juga mengerutkan kening. Menurut leluhur iblis Luo, tempat ini seharusnya menjadi tempat yang sangat rahasia. Namun sekarang Molly tidak menyangka bahwa di tempat ini akan ada begitu banyak orang.